Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat aku pribadi, feeling okay? Jangan-jangan feeling okay, jangan-jangan takut sama saya. Oh yes, ya. Feeling healthy? Yes. Nah ini nih, feeling sleepy? Yes. Kamu jam segini Bu? Oh iya, ada jam-jam sekian tuh mulai ngantuk, dari ngantuk lapar harus ya. Oke, maka berarti kalau kita mulai ngantuk, bisa usahakan 1 jam itu selesai gitu ya. Jadi saya juga nggak masalah segala. Nah, before we begin our tutorial, let's pray based on the belief. Pray, begin. Jangan bismillah ya, nanti takutnya ngantuk. Dari mana tak boleh ya, apalagi hasil ya. Jangan takut bismillah kita ini asli ya. Oke, nah kita lanjutkan materi ya. Ini agak sedikit ya, tapi saya usahakan insya Allah 1 jam kita selesai ya. Asal fokus. Oke, kita lanjutkan materi kita. Oke, pronoun. Di pertemuan sebelumnya kita bahas apa sih? Masih ingat nggak ya? Nah, bukan non ya, apalagi non ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan dengan pronoun. Apa sih pronoun? Rupanya kata nih, itu kata apa? Kata. Internet juga misal, for example, I benar, you, he, oke, she ada 7. Oke, yang disebut kata ganti. Nah, di sini kalau kita lihat, kenapa sih kok disebut kata ganti? Karena fungsinya menggantikan. Nah, maksudnya menggantikan itu apa? Nah, maksudnya itu adalah ketika kita ingin menyebutkan sesuatu, kita biasanya menyebutkan dengan misalnya kamu, dia, mereka, misal kata-kata yang kita nggak tahu namanya nih. Oh itu dia perempuan, oh itu dia laki-laki misal. Oh itu loh mereka, oh itu loh katakanlah mungkin itu benda atau itu hewan. Jadi tujuannya adalah untuk menunjuk ya, menunjuk sesuatu. Nah, yang ditunjuk apakah harus benda mati? Tidak, tetapi bisa juga benda hidup. Jadi ketika kita menunjuk sesuatu ya dengan sebutan yang mungkin secara umum, ya bisa. Itu benda, itu hewan dan sebagainya. Kalian tak dulu ya, malah jadi ada identifikasi. A itu apa? Saya. You. Kamunya kamu tunggal atau kamu yang sama atau kalian? You itu selain you kamu 1 orang itu bisa kamu alias kalian. Jadi you bisa saya menyebutkan bahwa you itu kalian, kamu semua. You itu bisa kamu 1 orang, tergantung kita konteks ya. Mainnya itu kita berbicara dengan siapa. Terus kita atau kami. Kalau they, mereka untuk orang atau untuk benda? Yakin hanya untuk orang? Lagi. Nah, they ya sambutan they itu mereka itu tidak untuk cuma orang. Mereka ketika dia benda jumlahnya banyak apapun hewan jumlahnya banyak, kita bisa menyebut kata they. Kalau it itu kan menunjuk ke benda atau hewan. It itu hanya tunggal.
yang lain. Cuman intinya kalau they itu dia untuk mereka, baik itu orang maupun benda ataupun hewan. Jadi ketika kita menyebutkan mereka, kita bisa menyebutkan kata they. Misal ada kucing banyak, kita bisa gantikan dengan kata they. Kalau kucingnya satu berarti it. Nah, jadi they itu luas. Nah, jadi misal seperti ini ya, saya, kamu ini bisa tunggal atau bersama. Itu kita kali. Ketika ada titik-titik dan saya, pasti jadinya kita. Kamu dan aku jadinya, jadi kita. Misal dia perempuan dan saya tetap jadi kita. Nah, ini loh saya. Ketika ada titik-titik dan saya, pasti tetap jadi kita. Dia laki-laki dan saya tetap kami atau kita. Dia perempuan dan saya tetap jadi kita. Terus bisa teman-temanku dan aku, my friends and I, tetap jadi kita atau kami. Kalau my family and I, tetap jadi kami atau kita. Nah, jadi kalau misalnya ini tuliskan saya dan teman-teman, and I itu di belakang, bukan I and my friends ya, tapi my friends and I. Nah, biasanya kan ini kalau dalam bahasa Indonesia dia diucapkannya kan jadi satu and I biasanya. Nah, my friends and I, my family and I, bukan I and my family, I and my friends ya. Kalau diucapkan itu tidak tertunggal. Nah, jadi bahasa Indonesia dibalik. And I itu di belakang. Dia itu mereka, bisa mereka jumlahnya orang banyak, bendanya jumlahnya banyak, apa juga jumlahnya. She, dia perempuan. Dia perempuan bukan berarti selalu nama orang yang pasti perempuan itu mesti. Selain itu merujuk ke seseorang yang pasti gendernya perempuan. Misal my mom, my sister, doctor, grandma, woman, girl, dan sebagainya. Jadi she itu luas ya. Terus he pun juga itu dia laki-laki ya. Dia laki-laki juga luas nih. Nama orang pasti laki-laki. Terus atau orang yang gendernya pasti laki-laki, misal father, siapa dia? Grandpa, man, for example boy, son, bener ya son ya, son also, son. Terus it itu hanya untuk tunggal, benda sama kita. Kalau kita ingin menyebutkan tunggal untuk orang, berarti kita bisa pakai she atau he ya. Jadi seperti itu. Jadi argumentation itu luas ya. Dan saya terkadang buat soal itu jarang pakai depannya itu she atau he. Mesti saya pakai perluasan ya. They itu mungkin jarang seperti it apalagi ya. It itu sangat-sangat luas kalau itu dalam kata. Nah, terus kita ke sini. Kita ke sini. Ada banyak kata ganti ya. Misal ini kita akan bahas 4 kata. Kita akan subjek, objek, posesif sama posesif subjek sama posesif pronoun. Kita akan coba misal dari aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, itu benda, kita, kamu, kalian semua dan mereka. Nah, itu adalah fungsinya sebagai subjek. Subjek itu apa? Kalau misalkan dalam kalimat kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ikannya itu ya, ada SPO atau SPOK. Nah, ini fungsinya nanti sebagai subjek, ada yang nanti posisinya dia fungsinya sebagai objek. Nanti ada yang fungsinya itu adalah kepemilikan. Misal bukunya, buku mereka, buku dia, buku. Nah, jadi kita akan belajar itu. Dan ini apakah kaitan sama materi sebelumnya sangat. Pronoun itu masih relate sekali dengan noun dan relate juga dengan verb kata kerja. Nanti kita semua kata kerja dikit ya. Kita kesini nih. Subjeknya ini, maka kalau yang namanya subjek berarti kan dia pasti terletak di paling depan dalam kalimat ya. Mesti I itu mesti paling ngarep. Baru nanti diikuti kata kerja ya, subjek predikat, baru nanti diikuti objek. Nah, ini misal bentuknya objek pronoun. Kita ke subjek dulu. Misal ini subjek
subjek pronoun ya adalah kata ganti yang tadi IWD yang dia fungsinya sebagai subjek pada sebuah kalimat, di mana dia pasti diletakkan sebelum kata kerja. Aku makan, we study, mesti we, mesti Arab, nggak mungkin study we, nggak mungkin ya. We study, terus misal they dance, they sing, I walk misalnya, you ask dan sebagainya, mesti posisinya mengarah diri, namanya subjek kan. Nah, misal seperti ini. Oke. I have breakfast every morning. Aku sarapan setiap pagi. You play football on weekends. Ya, misal kamu main bola setiap weekend. My brother reads a book in the evening. My sister drinks coffee. It rains a lot in spring. We go to the park. They study English at school. Nah, ini mesti ada di sini. Itu pasti letaknya di depan. Dan sebelum kata kerja, maksudnya itu. Terus misal, I watch movies, you sing beautifully, you the set was at company, the set, kata-kata bentuknya apa the set? She boleh, the set, boleh she. Meskipun sekarang tuh yang masa, ini misal itu kan the set harusnya gimana sekarang banyak laki-laki nggak pengaruh ke fakta ya, cuma intinya ketika dia memang belum spesifik, the set. Dia bisa he, bisa she, sama halnya the teacher. Dia bisa she, bisa he, kecuali dia punya nama misal berarti she, bisa. Terus misal my father berarti he, terus terus we enjoy traveling. Someday travel to different countries. I have in my every day. You have your friends. Nah, jadi ini mesti letaknya di depan sebelum kata kerja. Mungkin nanti kita singgung sedikit kata kerja, tapi nanti di depan kita akan bahas reguler juga. Nah, jadi selalu diletakkan di paling depan. I am a student, you are a teacher. Human is a doctor. Human kata gantinya apa human? Kalau human it is Sunday, we are friends, they are musicians, you are on time. The girl is my sister, the girl the boy is my brother, the boy okay. Terus apa lagi ya? Nah, seperti itu ya, banyak sekali nanti kalian bisa belajar. Jadi itu letaknya pasti di depan verb ya, letaknya pasti di depan ya, di depan sebuah kalimat. Tergantung di perluasan hadisi, luas, luas, dan sebagainya. Jadi fungsinya itu ada di paling depan. Terus kita akan bahas ini. Pronoun itu dia sebenarnya terakhir tapi nggak apa-apa ya, saya singgungnya. Karena kalau kata di grammar itu kan kemana-mana ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, kalimat kan intinya kalimat itu kan ada subjek, ada predikat. Kalau di dalam bahasa Inggris tak seperti aja. Kemudian sekali lanjut. Kalimat itu kan minim. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ketika ada subjek harus ada predikat. Itu minimal. Ketika ada objek bonus. Ketika ada keterangan berarti bonus lagi. Intinya dalam bahasa Inggris ketika ada subjek tujuannya predikat. Saya ngapain nggak jelas. Kita ngapain nggak jelas juga. Kita belajar jelas. Belajar apa itu baru poinnya jelas. Misal ya, saya mengajar. Misal sudah cukup ya, sudah jadi satu kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, terus kalau di dalam bahasa Inggris itu ada namanya pola verbal sama argumen seperti ini. Oke. Subjek yang bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat tadi ya, IWD, she, dan penjabaran ya. She was, he was, they was ya. Nah, itu bisa jadi subjek dalam kalimat. Selain itu yang bisa subjek dalam kalimat itu apa? Adalah
frase kata benda. Kemarin kita sudah sempat singgung sama determiner. Nah, jadi kalau kalian bukan kata determiner, this articulus plus kata benda. Misal this book. Nah, this kan tunggal, itu tunggal ya. Kalau bukunya jamak berarti these books. Apakah itu bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat ya? Jadi kalau dalam kalimat subjek itu luas sekali, tidak cuma I read it, tetapi dia bisa bagian yang lebih luas dari itu. Dan subjek tidak perlu cuma orang yang hidup, tetapi bisa juga benda mati. Itu bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Nah, bisa Miss apples, those children, ya. Ketika this diikuti benda yang tunggal, ya. Ketika ini dia sama harus diikuti benda yang jamak. Ini bisa jadi subjek. Terus selain itu yang bisa jadi subjek itu ketika misal kayak kepemilikan, posesi pronoun itu kayak punya mereka, terus kata benda misal kayak my books, buku, your book, my brother, my family, my sister, itu bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Jadi subjek itu luas sekali, tidak perlu cuma I read it, tetapi bisa berbentuk tadi ya, determiner yang tadi atau proses kepemilikan plus kata benda. Dia fungsinya dalam kalimat bisa jadi subjek. Terus setelah subjek kita butuh yang namanya verb, ya, alias kata kerja. Kata kerja ada banyak sekali. Ada kata kerja bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Ya. Oke, next kita sambil lagi. Oke. Misal, pola kalimat verbal adalah kalimat yang verbnya itu verb asli dalam artian kata kerja yang memang benar-benar kata kerja. Misal kayak I study English, you eat an apple, I teach English, the students do the test, we sit on the chair, teacher stands in front of the students, we sing, we listen, dan sebagainya. Jadi jelas nih, ketika kita ingin menulis satu persatu jelas di saya I belajar itu study. Nah, jadi pola verbal itu pola yang verbnya itu memang verb yang sebenarnya. Verb yang memang sebenarnya. Terus kalau misal ini mother cooks in the kitchen, father reads newspaper, the children play football, anak-anak main bola, anak laki bermain game, saling bersama. I work as a teacher, aku bekerja sebagai guru. Jadi jelas bentuknya memang verb ya, kata kerja. Itu adalah pola verbal. Nah, terus ini pola nominal. Ini sempat disini nggak juga saya. Tak singgung ini ya, itu saya penting sekali. Paling nanti untuk belajar. Kalau pola nominal, kalimat yang predikat atau verb ya berbentuk to be, baik present atau past tense. To be present is NA. Masih ingat nggak ya siapa subjek yang menggunakan is? She, satu lagi kalau F, I, kalau R, they, you, we. Terus to be past itu cuma dua, was dan were. Bukan was ya, was mencuci. Bukan were juga, were itu di mana, was dan were. Siapa subjek yang pakai was? She, he, satu lagi I. Kalau yang pakai were, you, we, they. Jadi nominal sentence kalimat yang predikatnya berbentuk to be. Kalau dalam bahasa Inggris to be kita akan kerja, tetapi dia nggak bisa diartikan. Jadi fungsinya ada tapi nggak diambil, nggak bisa diartikan. Apakah selalu bisa diartikan adalah? Nggak selalu. Nah, nanti langsung diikuti oleh kata jenis kata yang lain. Bisa kayak gini. Saya seorang murid. Bisa kalau kita berdasarkan kata per kata. Saya seorang ya kemarin kata murid student. I a student tidak bisa. Kenapa? Karena
prinsipnya kalau dalam bahasa Inggris ketika ada subjek pilih caranya kudu enek predikat. Kudu. Saya kan ayat berarti dia subjek. Terus kita lihat apakah ada kata kerja di sini seorang apakah kata kerja enggak? Murid kata benda kan? Nah berarti kalimat ini kan enggak ada kata kerjanya. Maka dalam nominal dalam bahasa Inggris ketika ada subjek sementara di situ enggak ada verb, kita menunjukkan verbnya bentuk to be. Maka saya seorang murid adalah I am a student, bukan I a student, bukan soal bahasa Inggris. Ada subjek ini caranya itu jadi predikat. Maka kita munculkan predikat atau verb yang bentuknya to be. Jadi kalau misal kita runtutkan di sini subjek ini verb, tapi kan itu tidak bisa diartikan. Apakah selalu diartikan adalah enggak seperti itu. Terus misal saya seorang guru, I a teacher also. I menggunakan apa? Oh misal kita namanya person maka I am a teacher. Aku bahagia happy itu kata sifat kalau kita bahas. Aku bahagia, I happy also. Happy itu kan bukan kata kerja. Maka kalimat ini kan nggak punya predikat dan nggak punya verb. Kita munculkan verb kata I am happy. Kita teman, be friend nggak bisa, we are friend. Kita adalah teman baik, we best friend, besok, we are best friend. Karena best friend bukan kata kerja. Nah, maksud saya itu ini. Kalau verbal kan jelas ya, jadi kalian modelnya itu kayak terjemahkan aja bukan. Saya seorang murid, I student also, and I kok ketemu A, nggak bisa ya, maka kita butuh verb yaitu to be. Jadi to be itu fungsinya hanya untuk ya ini ya, jadi dia mesti gaya verb, tapi dia nggak bisa selalu diartikan adalah. Aku bahagia, I am happy, aku adalah bahagia, kan aja. Jadi fungsinya hanya untuk melengkapi. Tapi bukan, nah ada tapi dia nggak berarti tidak bisa diartikan. Ada sih, seperti itu masih sangat. Misal kita di sana, we there I saw, we are there. Saya dari Solo, saya I from Solo also. Nah, maka I am from Solo. Kalau kenalan, saya dari Solo, I am from Solo. Atau saya datang dari Solo, berarti I come from Solo. Kan udah beda kan, misalnya saya datang dari Solo. Ada kata datang kan, dia kata kerja beneran kan. Nah, maka I come from Solo. Terus I am from Solo bener. Kemarin perkenalan kalau tak suruh pilih ini atau ini verbal ini mau kenal artinya sama. Maksud saya itu ya. Terus namaku adalah John. My name is John. My name tadi ya pemilihan sudah. My name is John. Bukuku baru misalnya. My book is buku ini bagus. This book is good. Nah, seperti itu. Ketika subjeknya yang tunggal pakai manis. Ketika subjeknya jamak pakai nama. Maksud saya seperti itu nominal. Nah, kalau kamu dapat konsep ini, pasti pas nanti tenses itu gampang, pas form nanti gampang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misal kalian ketemu kalimat, coba kalian tuliskan kata pertama. Kalau ada kata kerja, berarti itu verbal. Kalau dia nggak ada kata kerja, maka kita menunjukkan kata kerja bentuknya tergantung kita request atau rasa. Itu yang paling dasar ini. Baru nanti kita ke kalimat-kalimat. Nanti pasal kita simpulkan lagi. Menyesuaikan secara cukup. Ini konsep dasarnya. Terus kita akan coba ini. Nah, latihan subjek pronoun. Barangkali contoh kalimatnya ada verbal sama nominal sentence. Misal seperti ini kan. Nah, fill in the blank by using subject pronoun. Di sini ada pilihan opsi jawaban jadi enak. Oke, kira-kira nomor 1. Nah, ketika misal soalnya kayak gini nggak usah bingung mengartikan posisi apa.
pasif pronoun. Berarti fokus kalian pasti diletakkan di depan dan sebelum kata berikutnya. Dua, John dan saya jadinya kita. Sama hanya kamu dan aku jadi kita. Tiga, karena kuncinya satu pakai is. Kalau kuncinya ada satu jadi a. 4, 5, my friends, teman-temanku berarti banyak, maka D. 6, 7, ketika ada orang ketiga, orang pertama kan saya, orang kedua kamu, orang ketiga itu DE. DE sama DE ditambah. Nah, jadi kan mereka oke, itu kan kalian yo si kae tambah kae ngomong kae maksudnya gitu loh, maksudnya sini gampangnya. Terus kalau bisa lebih ringan dan saya jadinya pokoknya segala sesuatu yang ada sayanya pokoknya jadi kita ya. 8, 9, 10, misalnya sih Pak juga jenisnya laki-laki orang pengaruh kayak gitu ya, enggak ada pokoknya dia adalah hewan itu tetap kayak bilang atau itu jenisnya ya, enggak pengaruh ya. Satu, 2, 3, oke, karena di bukunya satu ya. 4, 5, buat aku main segalanya main. 7, 8, 3, 4, 5,
yang 6 kali ya sama benda nomor 1 dua itu saling dua ini harus saling lupa. Kalau yang salah langsung pak dua oke dicari itu satu aja terus 3 kayak ini woman itu jawabannya dari wanita banyak. Nah, empat. Pasti jawabannya apa? Itu sudah 3. 5. 6. 7. Dengan dia jawabannya ya. Kuncinya juga di sini nih, ya. 8 children anak-anak 9 10 nah, soalnya saya abis kayak gini ya abisnya atau abis D ya nah ya atau abis D atau AB para aja habis itu jelaskan kenapa pilih opsinya sama tapi tak suruh jelasin kenapa pilih itu. Oke, itu tadi subjek berarti segalanya pasti di depan saya pilih. Kalau ini objek, namanya objek, subjek, predikat, objek. Jadi objek itu adalah sesuatu yang dikenai. Objek selalu ditulis setelah verb. Subjek sih, verb baru nanti objek. Misal, I, dia kalau objek dia jadi me, you tetap you, he jadinya him, she jadi her ya bukan jadi rambut, tetap we jadi us, you kalian banyak orang tetap you, kamu tunggal kamu kalian banyak tetap you, dia jadi her. Kalau bahasa Inggris itu kayak gitu dia jadi kayak ininya gitu. Nah, bisa di sini kan tengah-tengah ada kata terjadi. Bisa nggak kalau subjek sama objek pronoun jadi dalam satu kalimat bisa. I love you. Subjek predikat itu selesai. I love you but you love her. Contoh, I love you but you love him. Kamu suka aku tapi kamu sukanya? Iya. Bisa kalimat. Bisa seperti itu ya. You love me, you love me, bisa I love you. Nah jadi seperti itu. Jadi ini mesti letaknya setelah kolaborasi nanti. Mesti seperti itu. You follow me. Kau mengikuti bukan you follow I. I follow you bisa. Masih you following me. Mesti gitu. Tapi you following I. I love you, you love she, karena you love she, you love her, you love him, karena you love him. Seperti itu. Nah, misalnya, ini juga apa ya? Nah, di sini kan subjek nih. Ini verb, ini ini apa nih? Nah, gak usah diyakin sampai dulu ya. Misal I see you, aku lihat. Kalau kamu lihat berarti you see me. You have me, bukan you have I. Kalau I have you bisa ya, you kan dua objek subjek dia tetap sama. We like them, kita suka. Nah, they call us, mereka panggil kita. She loves him, he knows her, dia tahu. Terus you look at me, nggak ada look at I. Misal kata aku look at me, bukan look at I. Nah, Rena, look at I, Rena ya. Seperti itu. We support you support us, dan sebagainya. Jadi seperti you watch TV, bisa diganti dengan kata you watch it. Watch itu melihat untuk TV layar ya.
watch movie, watch TV. Look itu melihat tapi lebih bukan. Jadi misal kalian yang bisa dirayu atau merayu at me, maka katakanlah aku melihat lebih dekat. Kalau watch melihat, tetapi melihat TV, melihat apalagi film, watch me remeh. Lihat aku, watch me remeh. Aku tidak jadi romantis soalnya salah. Kalau si itu sudah melihat si hero berlaku lihat kalian kayak gini. Caranya nggak begitu dekat, just melihat dulu. Tapi kalau watch hanya untuk TV, nonton TV berarti watch TV bukan ICTV. ICTV apa gitu ya. Jadi sama-sama melihat tapi konteksnya beda. Kayak misalnya coba ada sekilas ada saja misal kayak orang satu tunggu kebelah tapi coba gimana? Ini kan beda kan, ya kan? Untuk nabrak kebelah teh seperti itu. Jadi bahasa Inggris beberapa yang lain teks ya. Delok nyapa, menelon gitu kan ya. Lire itu benar, lire ide itu kan. Langsung soal itu kayak misal kayak gini, objek selalu diletakkan setelah form, maka dia nomor 1 mi, 2 3 you, 4 you, 5 you, 6 me, 4
jadi apa ya, kalau it itu makan ya, ini agak koleksi kayak she is gitu ya, bukan she is, she is bukan it juga, it itu makan, it is agak koleksi surat mungkin baru it is kita akan kepemilikan posesif, namanya posesif dari rasa ingin memiliki. Nah ya, nah berarti kira-kira posesif adjektif. Jadi ini akan selalu nempel pada kata benda. Kan namanya kepemilikan itu duit itu bisa, ya itu buku bisa. Kita jalan lagi, kita pensiunku. Nah ini HP ku, nah berarti kan otomatis ini kepemilikan akan nempel
pada noun. Noun itu mungkin bisa benda mati, benda hidup ya. Misal seperti ini, I, subjeknya I, ya. Posesifnya jadi my, you jadi your, he jadi his, bukan his ya, his, ya, his. Nah, kalau ini bukan her, jadi its ya, ts nanti jadi our, bukan our. Bahasa Inggris kalau bunyinya o, dia jadi our jadinya our, kalau our. Dia jadi bukan der ya, jadi di sana. Mungkin bisa juga awal, bisa juga bacanya all. Bukan dia lebih sering ke all. Oke, bisa posesif adjektif diletakkan sebelum benda. Sebelum benda. Kuncinya di situ. My book, buku, maka my book bukan my. Apalagi bukti, apalagi bukan ya. My book, kepemilikan diikuti benda. Bukumu maka your book. Bukunya laki-laki his book. Bukunya perempuan her book. Ya, buku kita our book. Buku mereka their book. Ekornya is their. Akhirnya untuk benda terdepan kita administrasinya dua. Misalnya, bagaimana kalau kita ingin membuat kayak tadi, apalagi posesif adjektif terus nanti bisa jadi subjek, ya. Kita masih butuh verb ya. Oke, misal rumusnya seperti ini, posesif adjektif plus noun plus budi baru diikuti kata yang lain. Kalau tunggal dia pakai s, kalau jamak pakai a. Misal bukuku baru, bukuku bahasa Inggrisnya my book baru, my book itu kan reso, ya kan? My book kan bisa jadi subjek nih. Ya, maka kita butuh verbnya dulunya lebih, maka karena my book tunggal is, my book is new. Maka di sini kan subjek, kayak kita selalu subjek, sepertinya ada subjek yang diberikan. Buku-bukuku baru, my books ya, jadi untuk sering-seringnya perkata my books ya, are new, karena di sini jamak, ini ikut jamak. Temanku baik, my friend is kind, my friend kind, namanya Rehan, his name is Rehan. His name ini kan kepemilikan juga, nanti bisa jadi subjek. Seperti itu, kayak ini namaku Lisa, maka my name is Lisa, karena my name itu subjek, is itu verb, jadi ada subjek and verb seperti itu. Konsepnya kayak gitu. Subjek. This is my book. Ini adalah bukuku. Your Karena kan air guru ya, ya pasti kayak bilang langsung tak guru, takut misalkan. 3. Yang kita keluarganya, ya, kita yang dipanggil 4. Oke, kita membawa makan siang kita 5. Dia bangga terhadap pencapaiannya, ya. Oke, 6. Nah, apakah itu jaket? Di sini jaket 7. Nah, kuncinya kan di sini ya. Dia diletakkan sebelum kata 8. Oke, aku lengkap kunciku manis ya. 9. 10. Dia terus mencerita tentang mimpinya. Jadi untuk penggunaan ya, untuk kepemilikan dia diletakkan sebelum noun. Kalau tadi subjek, posisinya mesti di semua orang. Kalau objek mesti setelah verb. Kalau posesif adjektif mesti sebelum noun. Karena masalah subjek verb mesti dia diletakkan sebelum noun.
naik bukan bapak. Ya, bukan bapak. Mereka punya. Ya, yo, berapa? Ya, dia menunjukkanku mobil dan bernama tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Pasti benar. Jadi kalau kayak gini nggak perlu analikan ya. Cepat ya. Sudah sedikit sedikit. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Seperti itu ya, posesif adjektif. Ini cocok. Objek setelah verb, posesif adjektif sebelum noun. Nah, sekarang posesif pronoun. Bisa kayak ini. Ini ya, kita kesini. Nah, I belajar di main. Tulisannya reader, bacanya main. Sama dengan yang pikirannya, cuma tidak konteks. You jadi yours, he jadi his sama, she jadi hers, bukan hers. It jadi its, we jadi ours. Dia jadi this. Nah, ini artinya juga kepemilikan, cuma kita akan lihat letaknya ya. Kita hafalkan letak posisinya. Nah, artinya gini, milikku, milik saya. My itu milikku, yours berarti milikku. Berarti ini milik mereka, milik kita, miliknya dia laki-laki, miliknya dia perempuan, dan miliknya dia bukan atau ya. Secara letak dia diletakkan ini. Posesif pronoun selalu diletakkan di paling ujung. Misal di sini ada subjek ya, saya bilang subjek aja ya. Atau pernah bisa atau subjek terus mesti dan nanti diikuti tadi posesif pronoun. Misal aku milikmu maka kau milikku doa. Maksudnya itu loh, kok kalian sementara Agnes ini dibentuk. Jadi dia diletakkan di paling ujung setelah to be. Kui mesti posesif pronoun. Misal contohnya ini. Those foods are this, makanan-makanan itu adalah milik mereka. Jadi is
The car is mine. Mobil itu milikku. Sama dengan kan my car. Mobilku sama mobil itu milikku kan sama. Itu punya makna yang sama. Cuma dia secara rumus letaknya begitu. Ini miliknya dia laki-laki sama dengan kan her birthday. The house is his. Rumah itu miliknya dia laki-laki sama dengan his house. This fruit is yours ya. Your fruit misal dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dia punya makna yang sama kayak tadi, cuma dia letak dengan kalimatnya di paling ujung. Sama hanya misalnya soalnya kita. Misal aku punya mobil, sama saja dengan kita is mine. Dua, bilang situ milik. Laptop ini miliknya si J. Maka dengan laptop is. Nah, ini. Tiga, bahasa Inggris. Empat, yang lima, hours. Yang enam, euros. Tujuh, bis ya, my brother ya. Delapan, oh ya benar, anak dan saya. 9, yang ini nanti ada namanya usder sebenarnya. Oh iya, ini letak ini itu. Terakhir ya, ini itu. Ketika kita menyebutkan ini itu, nah itu disesuaikan dengan ayo fokus istirahat. Oke, si sampai itu kita sesuatu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bendanya ada seperti opulaket banget tetap ya ini itu. Kalau bahasa Inggris reso, ini bendanya satu, itu benda satu sebetulnya. Ini bendanya banyak atau misal yang ditunjuk banyak sebetulnya itu yang ditunjuk banyak itu sebetulnya ya. Nah jadi ini kita kesini this itu ini satu dan itu satu, this itu ini banyak, terus itu banyak. Nah, nanti baru diikuti benda misal kayak ini ya pakai gambar ya berkomanis. Ketika bendanya juga kita pakai this ya, this buku ini sama buku ini. Tadi yang kita tunjuk juga ya. This itu juga. Kalau this itu ini buku-bukunya banyak dekat. Nah ya, jadi kalau bendanya dekat satu ya, itu kita pakai this book ya. Kalau ini tunggal, maka buku yang ditunjuk tunggal. Kalau ininya jamak, bukunya yang ditunjuk juga harus jamak. Nah, this book, buku ini, bukunya satu tokoh. This books, buku-buku ini atau ini buku-buku. Kalau bendanya agak jauh sedikit ya, that book itu buku agak jauh yang bisa saya tunjukin itu buku-buku, maka those books ya. Jadi tunggal ketemu tunggal, jamak ketemu jamak. Ini sedikit kok ngomong bahasa Indonesia. Kuncinya di sini. Jadi kalau bendanya juga kita pakai this ya, cuma sampai salah baca. Ini bagi masalah itu masalah ini baca itu sulit ya. This sama this, bukan this sama this ya. I sama that sama this. Kalau bahasa Inggris itu itu dibaca kayak ini. Bukan baca kok ini bahasa ini bahasa Arab ya, enggak bacanya di TH dan bahasa ini dibacanya apa?
tidak selalu cuma beberapa agak gede ya. Balik lagi ke konsep tadi, sebenarnya materinya itu ya nyambung banget sih. Jadi ini kan benda tunggal, buku ini atau ini buku kecuali. Kalau misal buku ini bagus, maka this book. Nah, karena di sini tunggal, maka ini kan tunggal. This book is good. Buku ini bagus. Kalau this ini bukan bendanya jamak. This books ini buku-buku atau buku-buku ini. Nah, terus kalau buku-buku ini bagus, maka these books are good. Jadi di sini tunggal, 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 jamak, jamak, jamak. Kuncinya sih di sini. Maka kalau yang itu berarti berjalan sama. Prinsipnya sama. Jadi itu jauh bendanya berbeda. Buku itu buku atau buku itu. Buku itu bagus dan buku is good. Terus itu jauh bendanya sama. Terus books itu buku-buku atau buku-buku itu. Kalau buku-buku itu bagus, maka those books are good. Jadi prinsipnya sama. Tunggal, sama. Prinsipnya itu. Jadi menunjuk ini itu tergantung dari tunggal sama. Jadi ini related dengan noun yang ada di kadang tak boleh pasal-pasal ambil makanan. Enggak boleh ya. Yo, misalnya cocok rawan takut saya ya. Yo, di sini dekat kan di sini. Nah, dari di sini. Kalau tidak jauh ya. Nah, paling gampang. 1, 2, 3, 4. Nanti soal kecil nggak mau ke gambarnya. Gitu. 9, 10,
Ada